Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 22 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajari kami, agar dapat mengerti dan menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bacaan renungan malam ini berjudul Ketika Penderitaan Datang. Ayat inti terdapat di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan, Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Yohanes 16 ayat 33, kata Kristus. Tetapi di dalam aku, kamu beroleh damai sejahtera. Pencobaan yang dialami orang Kristen dalam kesedihan, kesulitan, dan celaan adalah sarana yang ditetapkan Allah untuk memisahkan sekam dari gandum. Kesombongan, keegoisan, hawa nafsu jahat, dan cinta akan kesenangan duniawi harus dikalahkan. Karena itu, Allah mengizinkan penderitaan untuk menguji dan membuktikan kita, serta menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini masih ada dalam karakter kita. Kita harus menang melalui kekuatan dan kasih karunia-Nya, agar kita menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi setelah luput dari kebinasaan yang ada di dunia karena hawa nafsu. Paulus berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18. Penderitaan, salib, pencobaan, kesulitan, dan berbagai ujian kita adalah alat Allah untuk memurnikan, menguduskan, dan mempersiapkan kita bagi lumbung sorgawi. Banyak penderitaan yang menimpamu diizinkan oleh hikmat Allah untuk membawamu lebih dekat kepada tahta kasih karunia. Ia melembutkan dan menundukkan anak-anaknya melalui kesedihan dan ujian. Dunia ini adalah bengkel Allah, tempat Ia membentuk kita bagi istana sorga. Ia menggunakan pisau penyerut pada hati kita yang bergetar sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihapuskan, dan kita dipersiapkan untuk tempat kita yang tepat dalam bangunan surgawi. Melalui penderitaan dan kesesakan, orang Kristen dimurnikan dan dikuatkan, serta mengembangkan karakter sesuai dengan teladan yang telah diberikan Kristus. Biarlah penderitaan yang begitu menyakitkan bagi kita menjadi pelajaran yang berharga, mengajarkan kita untuk terus maju menuju sasaran panggilan surgawi dalam Kristus. Biarlah kita dikuatkan oleh pikiran bahwa Tuhan segera datang,
Biarlah pengharapan ini menghibur hati kita. Demikian bacaan renungan malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan, baik itu masalah hidup, tekanan, atau kesedihan. Namun, firman Tuhan mengajarkan bahwa dalam keadaan terdesak, kita justru diajak untuk mendekat kepadanya, bukan menjauh. Penderitaan bisa menjadi titik balik hubungan kita dengan Allah. Demikian halnya dengan Raja Manasye, awalnya hidup sangat jauh dari Tuhan dan bahkan menyesatkan bangsanya. Ia mengabaikan peringatan Tuhan sampai akhirnya mengalami penderitaan besar, ditangkap dan dibuang ke Babel. Namun, justru dalam kesesakan itu, ia merendahkan diri dan kembali kepada Tuhan. Dan luar biasanya, Tuhan mendengar doanya dan memulihkannya. Kita bisa baca di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 1 sampai 12. Kisah ini menunjukkan bahwa tidak ada orang yang terlalu jauh untuk kembali kepada Tuhan. Dalam ayat inti renungan malam ini, di dalam 2 Tawarikh 33 ayat 12 berkata, dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah, nenek moyangnya. Tuhan dalam huruf besar adalah Yahweh atau Jehovah, yang adalah Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah menjanjikan hidup tanpa masalah, tetapi ia menjanjikan damai di tengah masalah. Artinya, penderitaan bukan akhir dari segalanya. Justru disitulah kita belajar bersandar kepada Allah melalui Yesus Kristus. Yesus berkata di dalam Yohanes 16 ayat 33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Penderitaan sering menguji iman dan karakter kita, serta mengungkapkan kelemahan diri kita. Seringkali kita tidak sadar akan kelemahan kita sendiri sampai kita diuji. Penderitaan membuka mata kita tentang kesombongan, ego, atau hal-hal yang masih perlu diperbaiki. Allah memakai proses ini untuk membentuk kita. Pemazmur di dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24 berkata, selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Seperti emas yang dimurnikan dengan api, demikian juga hidup kita. Proses ini tidak nyaman, bahkan menyakitkan, tetapi hasilnya adalah karakter yang lebih murni dan kuat. Allah sedang bekerja di dalam kita, bukan menghancurkan kita. Dia mempunyai rencana terbaik untuk kita dalam setiap ujian iman yang kita hadapi, yaitu kemuliaan yang kekal atau kerajaan surga. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Penderitaan mendekatkan kita kepada Allah. Saat kita lemah, kita belajar berserah. Saat kita hancur, kita belajar berharap. Tuhan memakai setiap proses untuk menarik kita lebih dekat kepadanya. Penderitaan, salib, pencobaan, kesulitan, dan berbagai ujian adalah alat Allah untuk memurnikan, menguduskan,
dan mempersiapkan kita bagi lumbung sorgawi, yaitu kehidupan di sorga. Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 89, paragraf 3 berkata, dunia ini adalah bengkel Allah, tempat Ia membentuk kita bagi istana sorga. Ia menggunakan pisau penyerut pada hati kita yang bergetar, sampai kekasaran dan ketidakteraturan dihapuskan, dan kita dipersiapkan untuk tempat kita yang tepat dalam bangunan surgawi. Melalui penderitaan dan kesesakan, orang Kristen dimurnikan dan dikuatkan, serta mengembangkan karakter sesuai dengan teladan yang telah diberikan Kristus. Penderitaan bukan alasan untuk berhenti, melainkan alasan untuk terus maju. Kita punya harapan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Oleh kehadiran Kristus dalam hati kita melalui Roh-Nya yang kita terima dengan iman. Pengharapan inilah yang menguatkan kita untuk tetap setia. Alkitab di dalam Ibrani 12 ayat 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, penderitaan bukan hukuman, tetapi proses penuh kasih dari Allah untuk membentuk kita. Jika kita tetap percaya, kita akan keluar dari setiap ujian sebagai pribadi yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih dekat dengannya. Kiranya pekabaran ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas pekabaran yang kami dengarkan malam ini. Penderitaan yang kami alami merupakan ujian yang memurnikan iman dan mengubahkan karakter kami. Ajarlah kami agar kami berserah diri kepadamu dalam setiap penderitaan, pencobaan, dan bahkan aniaya sekalipun. Oleh sebab itu, kami mohon karuniakan Roh Yesus Kristus di dalam hati kami, agar kami memiliki kuasa untuk dapat mengatasi setiap penderitaan, pencobaan, dan lainnya. Sucikanlah hidup dan karakter kami dari hari ke hari, agar semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Mohon ampuni kami atas segala dosa yang telah kami perbuat, dan ajarlah kami untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dan apabila saatnya tiba, ketika Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.